Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari Undangan ke Tanah Suci. Sahabat Kisab, kisah ini bermula jauh sebelum Arimbi menginjakan kaki di Tanah Suci. Ia hanyalah seorang perempuan sederhana dari sebuah kampung di Jawa, yang sejak remaja selalu memimpikan perjalanan ke Makkah. Bukan sekadar impian biasa, ini mimpi yang ia simpan rapat-rapat, seperti doa yang hanya berani ia bisikan saat malam paling sunyi. Arimbi tumbuh dalam keluarga yang tidak kaya. Tabungannya selalu habis untuk kebutuhan rumah, tapi setiap ada uang lebih, meski hanya Rp5.000, ia masukkan ke celengan khusus bertuliskan menuju Baitullah. Ada harapan yang terus tumbuh di dalam hatinya, harapan yang tak pernah mati meski badai hidup datang silih berganti. Hingga suatu hari, tanpa ia duga, namanya diumumkan sebagai calon jamaah haji tambahan yang mendapat kuota keberangkatan tahun itu. Arimbi sampai menjatuhkan sendok yang ia pegang. Lututnya lemas, air matanya mengalir deras. Baginya, ini bukan panggilan biasa, ini undangan langsung dari Allah, sesuatu yang tak bisa dibeli dengan harta sebesar apapun. Di hari keberangkatan, Arimbi memegang paspornya erat-erat seakan takut mimpi itu hilang. Saat pesawat lepas landas, ia menatap jendela sambil berbisik, "Ya Allah, terima kasih karena Engkau memilihku." Dalam debaran yang tak bisa ia jelaskan, Arimbi merasa hidupnya akan berubah selamanya. Begitu tiba di kota Makkah, langkah Arimbi gemetar. Udara panas, keramaian jamaah, suara adzan yang menggema di seluruh penjuru, semuanya terasa seperti mimpi. Dan ketika akhirnya ia melihat Ka'bah untuk pertama kalinya, tubuhnya tak lagi mampu berdiri tegap. Ia menangis tersungkur, merasa seluruh hidupnya diampuni hanya dengan satu tatapan pada rumah Allah itu. Langkah pertama menuju Ka'bah. Saat pertama kali memasuki Masjidil Haram, Arimbi merasa langkahnya tak lagi berada di bumi. Lantai marmer putih yang memantulkan cahaya matahari membuat semuanya tampak seperti hamparan cahaya. Ribuan jamaah dari berbagai penjuru dunia bergerak seirama. Namun dalam hati Arimbi, hanya satu tujuan yang berdenyut, Ka'bah. Ia berjalan perlahan, seakan setiap langkah adalah sujud yang tertunda. Ketika Ka'bah mulai terlihat dari kejauhan, lutut Arimbi melemas. Batu hitam megah itu berdiri begitu tenang, begitu sederhana, namun mampu menggetarkan seluruh jantung manusia yang melihatnya. Arimbi berhenti sejenak, menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis yang hampir pecah. Ia merasa seperti seorang anak kecil yang akhirnya kembali ke rumah setelah perjalanan panjang. Setiap langkah yang ia ambil menuju Ka'bah terasa seperti menembus lapisan waktu. Aroma parfum jamaah bercampur dengan angin gurun yang hangat, menciptakan suasana yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Arimbi menatap kerumunan yang bergerak melingkar, dan tiba-tiba ia merasa kecil, sangat kecil, namun sekaligus sangat dicintai oleh Allah. Ketika tawaf pertama dimulai, Arimbi melangkah mengikuti arus jamaah. Bahunya sesekali bersentuhan dengan jamaah lain, namun yang ia rasakan bukanlah sesak, melainkan kebersamaan. Jutaan langkah manusia dari berbagai bangsa, warna kulit, bahasa, dan usia, tetapi semuanya bergerak dengan satu tujuan yang sama. Di titik itu, Arimbi sadar bahwa Islam bukan hanya agama, tapi rumah tempat seluruh hati kembali. Saat ia semakin dekat dengan Hajar Aswad, Arimbi tahu bahwa mimpi lamanya berada di ujung jari. Ia menoleh sesaat, melihat Ka'bah begitu dekat, dan hatinya bergetar hebat. Ia berdoa pelan, "Ya Allah, jika hari ini belum waktuku, aku ridho. Tapi jika Engkau izinkan, mudahkanlah langkahku." Di tengah hiruk pikuk, Arimbi merasakan ketenangan yang tidak ia pahami. Seolah ada tangan lembut yang menuntun hatinya. Kesempatan yang tak terduga. Sore itu, setelah menyelesaikan putaran ketiganya, Arimbi hendak menepi untuk beristirahat. Tubuhnya lelah, kakinya mulai bergetar, dan ia berpikir untuk melanjutkan esok hari saja. Tapi entah mengapa, langkahnya tidak ingin berhenti. Ada dorongan halus dalam hatinya seperti bisikan yang berkata, "Lanjutkan, ini waktumu." Dan tanpa ia sadari, jalur menuju sudut Hajar Aswad terlihat lebih longgar daripada biasanya. Arimbi memandang jalur itu dengan bingung. Biasanya daerah tersebut padat seperti pasar malam menjelang lebaran, penuh dorongan, teriakan, dan tenaga ekstra. Tapi sore itu, seakan-akan seseorang baru saja membuka jalan khusus untuknya. Ia menatap kanan dan kiri, memastikan ia tidak salah melihat. Namun kenyataannya tetap sama, kerumunan justru terbuka, memberi ruang yang sebelumnya mustahil terjadi. Saat melangkah maju,
Arimbi merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Detak jantungnya tidak hanya cepat tapi teratur, tenang, dan hangat. Setiap langkah terasa ringan, seolah permukaan marmer berubah menjadi bulu kapas. Ia merasa Allah sedang menuntun, bukan hanya tubuhnya, tapi seluruh hatinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arimbi benar-benar yakin bahwa ia sedang berada dalam skenario yang sudah ditulis khusus untuknya. Beberapa jamaah di depannya menepi begitu saja, memberi jalur tanpa diminta. Ada yang tersenyum, ada yang sekadar mengangguk, tapi semuanya terasa seperti bagian dari takdir yang dipasang rapi. Arimbi mulai gemetar. Ya Allah, ini benar-benar terjadi? Gumamnya. Ia menahan air mata, takut momen itu buyar jika ia terlalu banyak bergerak. Setiap inci semakin dekat, dan harapannya yang ia simpan sejak remaja kini tampak berada dalam genggaman. Ketika jaraknya tinggal beberapa langkah, Arimbi berhenti. Ia ingin memastikan bahwa perasaannya bukan sekadar euforia. Tapi semakin ia menatap Hajar Aswad, semakin kuat keyakinan di hatinya. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dalam hati, "Jika ini memang panggilanmu, aku datang dengan seluruh jiwaku." Dan dengan langkah perlahan, ia melanjutkan perjalanan kecil yang akan mengubah hidupnya selamanya. Saat tiba di Hajar Aswad, ketika akhirnya Arimbi berdiri hanya beberapa langkah dari Hajar Aswad, seluruh suara di sekelilingnya mendadak terasa jauh. Hiruk-pikuk jamaah yang biasanya memekakan telinga berubah seperti gema lembut yang tak lagi mengusik hati. Ia memandang batu hitam itu lama, mencoba memastikan bahwa ini bukan mimpi, bukan khayalan dari rasa rindu yang terlalu dalam. Pada momen itu, Arimbi merasa seluruh dunia berhenti berputar hanya untuk memberinya ruang bernapas. Tangan Arimbi terangkat perlahan. Ia ingin menyentuhnya, namun ragu, bukan karena takut dorongan jamaah, tapi karena takut tak pantas. Rasanya seperti hendak menyentuh sesuatu yang membawa usia ribuan tahun doa manusia, sesuatu yang disaksikan malaikat, yang dicintai Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. "Ya Allah, aku ini siapa?" bisiknya dalam hati, suaranya bergetar oleh rasa haru yang menekan dada. Namun keraguan itu tidak berlangsung lama. Ada dorongan lembut bukan dari manusia, tapi dari dalam dirinya sendiri yang mengajak ia maju. Arimbi pun menyentuhkan tangannya pada pinggiran batu mulia itu. Sentuhan pertamanya tidak sehangat yang ia bayangkan, justru dingin, menenangkan, dan terasa seperti menghapus seluruh beban yang ia bawa selama bertahun-tahun. Arimbi memejamkan mata, membiarkan sensasi itu membanjiri hatinya. Ia mendekatkan wajahnya perlahan. Detik demi detik terasa panjang seperti menit. Dari jarak sedekat itu, Arimbi hampir bisa mendengar seluruh doa manusia yang pernah bersandar di atas batu itu. Seperti ada gelombang bisikan yang tidak terdengar oleh telinga, tapi begitu jelas di hati. Dengan nafas yang bergetar, ia menempelkan keningnya sambil menahan air mata yang ingin pecah. Lalu, tibalah momen yang selama bertahun-tahun menjadi impiannya. Ia mencondongkan wajah, memberikan kecupan penuh hormat pada Hajar Aswad. Waktu seolah berhenti. Seluruh kisah hidupnya, rasa lelah, kesedihan, perjuangan, dan doa-doa panjang berkumpul dalam satu ciuman itu. Arimbi merasa seperti bayi yang kembali dipeluk oleh kasih sayang Tuhannya. Ia tak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi ia yakin bahwa hidupnya telah berubah untuk selamanya. Aroma yang tak sesuai bayangan. Begitu bibir Arimbi menyentuh Hajar Aswad, ia langsung merasakan getaran halus di dadanya. Namun kurang dari 1 detik kemudian, sesuatu yang sama sekali tak ia prediksi menyerang hidungnya. Bukan wangi misik, bukan aroma atar Arab yang sering dijual di toko oleh-oleh. Tapi, astagfirullah, ada aroma yang sangat familiar namun sama sekali tidak sesuai dengan suasana sakral itu. Bau pantat kucing. Bukan main halusnya kejutan itu. Arimbi sampai membuka mata lebar-lebar, kaget tapi tak berani bergerak. Dalam sepersekian detik, otaknya bekerja lebih cepat daripada jamaah yang lari ngejar bus maktab. Loh, kok baunya begini? Jangan-jangan aku salah posisi? Atau ada jamaah sebelum aku yang habis gendong kucing kampung? Pikirnya. Situasi itu terlalu absurd. Tapi Arimbi tidak berani menjauh karena depan belakang penuh jamaah. Wajahnya menempel, pikirannya panik, namun tubuhnya harus tetap menjaga adab. Perpaduan antara khusyuk dan kebingungan itu membuat ekspresi wajahnya berubah jadi campuran pasrah, geli, dan sedikit ingin tertawa. Aroma itu semakin terasa jelas. Tidak menusuk, tapi khas, sangat khas. Khas seperti kucing oranye tetangga yang suka tidur di kursi warung lalu dituduh semua orang sebagai biang kerok bau aneh. Dalam hatinya, Arimbi beristighfar berkali-kali sambil menahan tawa. Ia merasa ini ujian iman yang tidak pernah dibahas dalam manasik. Kenapa tidak ada buku haji yang membahas situasi seperti ini?
Pikirnya frustasi tapi geli. Namun dalam kekacauan batin itu, Arimbi tiba-tiba menyadari sesuatu. Meski aromanya unik, hatinya tetap tenang. Sangat tenang. Bahkan lebih tenang dibanding sebelum ia mencium Hajar Aswad. Ia merasa seperti sedang diuji bukan dengan kesulitan, tapi dengan situasi yang memaksanya menertawakan diri sendiri. Seolah Allah ingin mengajarkan bahwa perjalanan haji bukan hanya tentang air mata haru, tapi juga kerendahan hati untuk menerima keadaan yang tidak selalu ideal. Ketika akhirnya ia menjauh perlahan dari batu mulia itu, wajahnya merah pada menahan tawa yang hampir pecah. Arimbi tidak tahu apakah jamaah lain juga pernah merasakan aroma kejutan seperti itu. Tapi ia yakin satu hal, kisahnya hari ini tidak akan pernah ia lupakan. Di tengah kesakralan ibadah, Allah sisipkan humor kecil pengingat bahwa iman juga butuh ruang untuk tersenyum. Kebingungan Arimbi. Setelah berhasil menjauh dari kerumunan di sekitar Hajar Aswad, Arimbi berdiri terdiam beberapa saat. Nafasnya terengah, bukan karena dorongan jamaah, tapi karena kejutan aromatik yang masih terngiang di hidungnya. Ia menatap tangannya sendiri, lalu menatap Ka'bah, lalu kembali menatap tangannya lagi seolah mencari alasan logis. Tapi logika sepertinya tidak ikut berangkat haji tahun ini. Arimbi hanya bisa berkata dalam hati, "Ya Allah, ini tadi apa?" Ia mencoba mencium telapak tangannya sendiri untuk memastikan apakah aroma tadi tersisa. Tapi begitu ia mendekatkan tangan ke hidung, ia buru-buru menurunkannya lagi karena takut dibilang aneh oleh jamaah lain. Ia menoleh kanan kiri dengan canggung, memastikan tidak ada yang memperhatikan. Situasi itu seperti sedang cek bau mulut diam-diam saat rapat kantor tegang tapi lucu. Dalam hati, Arimbi berusaha menyimpulkan, "Oke, berarti hidungku tidak berhalusinasi." Lalu muncul pikiran kedua yang lebih absurd. Apa mungkin ada kucing beneran lewat tadi? Arimbi sampai membayangkan seekor kucing kampung yang nyasar ke sekitar Hajar Aswad, menyenggol jamaah, lalu meninggalkan jejak identitasnya. Tapi bayangan itu terlalu konyol sampai ia hampir tertawa sendiri. Ia menahan tawa itu dengan menekan bibir, tapi air matanya keluar sedikit bukan karena sedih, tapi karena menahan geli dalam situasi paling sakral dalam hidupnya. Namun di tengah kekonyolan yang berkecamuk di kepalanya, hati Arimbi tiba-tiba merasa hangat. Ia teringat bahwa ibadah bukan soal kesempurnaan suasana, tapi soal bagaimana seseorang menerima segala ketentuan dengan ikhlas. Bahkan ketika aroma yang datang bukan seperti yang dibayangkan. Mungkin ini cara Allah membuatku tersenyum setelah banyak menangis, gumamnya. Dan untuk pertama kalinya, kejadian itu terasa penuh makna, bukan sekadar lucu. Arimbi kemudian melangkah pergi dari area itu dengan campuran perasaan. Setengah malu, setengah terhibur, dan sepenuhnya bersyukur. Ia menyeka wajahnya yang masih memerah sambil tertawa pelan tawa yang ia tahan sejak beberapa menit lalu. Tidak ada satupun jamaah lain yang tahu apa yang ia alami, tetapi bagi Arimbi, kejadian tadi akan menjadi cerita legendaris yang kelak ia ceritakan kepada cucunya. Cerita tentang betapa lucunya cara Allah membungkus hikmah dalam aroma yang, unik. Penjelasan yang menyejukkan. Arimbi masih bingung ketika seorang petugas berpakaian putih lewat di dekatnya. Dari jauh, petugas itu sempat melihat ekspresi campur aduk yang Arimbi tampilkan, antara syahdu, linglung, dan sedikit seperti orang yang baru saja mencium sesuatu yang kurang syar'i aromanya. Petugas itu tersenyum kecil, lalu mendekat. "Ibu tidak apa-apa?" tanyanya dengan suara ramah. Arimbi langsung gugup, takut kalau wajahnya memancarkan rahasia aromatik yang baru saja ia alami. Arimbi mencoba menjawab dengan senyum yang tidak natural, seperti sedang difoto mendadak oleh keluarga besar. "Iya Pak, cuma agak kaget sedikit," katanya. Petugas itu mengangguk, seolah sudah dapat membaca sisa teka-teki di wajah Arimbi. Lalu dengan nada bercanda yang tetap sopan, ia berkata, "Kaget yang baunya ya, Bu." Arimbi langsung terdiam, pupilnya membesar. Astagfirullah, ketahuan. Wajahnya memerah seperti habis lari ke warung beli cabai. Petugas itu tertawa kecil, bukan mengejek, tapi seperti orang yang sudah sering melihat reaksi serupa. "Bu, jangan khawatir, Ibu bukan orang pertama." "Serius?" Ia menunjuk ke arah Hajar Aswad sambil melanjutkan. "Setiap hari, ribuan orang mencium di satu titik yang sama. Ada yang pakai parfum mahal, ada yang keringetan, ada yang baru selesai tawaf 7 putaran, ada yang pakai minyak rambut, ada yang pakai minyak gosok. Ya campurannya macam-macam, Bu." Arimbi mendengarkan dengan mulut sedikit terbuka, antara takjub dan lega. Petugas itu menambahkan, "Kadang baunya wangi, kadang nggak wangi, kadang, unik. Ibaratnya, Bu, aroma ini tuh hasil kolaborasi internasional jamaah sedunia."
Arimbi tidak bisa menahan tawanya lagi. Tawa kecil itu akhirnya pecah, ringan, tulus, dan menghapus rasa kekhawatiran yang tadi menumpuk di dalam hatinya. Sebelum pergi, petugas itu menepuk pelan lengan Arimbi. Ibu beruntung bisa mencium langsung, tidak semua diberi kesempatan. Bau hanyalah bagian kecil dari ujian. Yang besar adalah hati kita. Bu, bagaimana kita menerima segala hal dengan lapang. Ucapan itu membuat Arimbi tertegun. Ternyata Allah menyampaikan hikmah bukan hanya lewat momen haru, tapi juga lewat momen lucu yang datang tak terduga. Arimbi menunduk kecil, bersyukur atas pelajaran hari itu. Hikmah dari kejadian unik. Setelah kejadian itu, Arimbi duduk di area masjid yang sedikit lebih tenang. Ia menatap Ka'bah lama, seakan ingin menangkap setiap detik yang berlalu. Rasanya aneh, baru saja ia menjalani salah satu momen paling sakral dalam hidupnya. Tapi yang paling membekas justru aroma kejutan yang sama sekali tak sesuai ekspektasi. Namun semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa bahwa Allah memang punya cara paling unik untuk membuat hambanya tersenyum. Ia mengingat bagaimana dulu ia menangis tiap malam, memohon agar suatu hari bisa mencium Hajar Aswad. Ia tidak pernah meminta kemudahan, tidak pernah meminta jalan lengang, apalagi meminta aroma tertentu. Ia hanya meminta kesempatan. Dan Allah memberinya dengan bonus cerita lucu yang mungkin akan terus ia bawa sampai tua nanti. Hatinya tiba-tiba diliputi rasa syukur yang begitu besar, hingga dadanya terasa penuh. Dalam hatinya, Arimbi berkata, ternyata bukan soal wangi atau tidak wangi. Yang penting adalah aku sampai, aku dipanggil. Dan Allah memberiku apa yang dulu hanya berani aku bayangkan dalam diam. Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa hidup seringkali tidak berjalan persis seperti bayangan manusia. Kadang lebih indah, kadang lebih lucu, tapi selalu penuh makna. Ia melihat jamaah lain berlalu lalang, ada yang menangis terisak, ada yang tertawa bersama rombongan, ada yang berjalan tertatih namun penuh tekad. Setiap dari mereka membawa kisah sendiri, dan Arimbi sadar bahwa keajaiban tidak selalu harus megah. Kadang keajaiban muncul dalam bentuk celah jalan yang tiba-tiba terbuka, kadang dalam bentuk kekuatan yang tidak ia sadari, dan kadang, ya, dalam bentuk aroma yang membuatnya mengernyit sekaligus ingin tertawa. Sebelum meninggalkan area itu, Arimbi menutup matanya sejenak. Terima kasih ya Allah, bisiknya lirih. Engkau mengajariku bahwa perjalanan haji bukan hanya tentang air mata haru, tapi juga tentang menerima segala hal dengan lapang, bahkan yang tidak terduga. Ketika ia membuka mata, wajahnya cerah lebih damai daripada sebelumnya. Ia melangkah pergi dengan hati ringan, membawa pulang bukan hanya ibadah, tapi juga cerita yang akan menjadi legenda keluarga. Legenda tentang bagaimana ia mencium Hajar Aswad, dan pulang dengan kisah aroma yang tak pernah ada dalam brosur haji manapun.